Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, kita datang, kita lihat, kita Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Oh, 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 oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul bersama, menyaksikan atau mendengarkan pemahaman diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan nanti di ruangan kelompok B1. Selawat kirim salam tak lupa juga kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama saya hormati Ibu Kepala Sekolah atau yang wakilinya Ibu Wakil Kepala TK Negeri Binatul Alam, yang sama-sama saya hormati Bunda-bunda TK Negeri Binatul Alam. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan untuk saya. Di sini saya bukan ingin mengajari bunda-bunda semua, tetapi saya ingin berbagi sedikit ilmu yang saya dapatkan di pendidikan saya, pendidikan guru penggerak, yaitu modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Di sini kita sudah menerapkan di sekolah kita terutamanya ya, kita sudah menerapkan budaya-budaya positif kepada anak didik kita. Seperti kita sudah menanamkan anak datang tepat waktu, kita juga sudah menanamkan anak yang menjaga kebersihan, juga kita sudah menanamkan religiusnya kepada anak. Budaya positifnya dalam kelas yaitu berdoa sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Nah, itu adalah budaya-budaya positif yang telah kita terapkan. Bunda-bunda sudah ada, kita sudah menerapkannya. Bunda-bunda sudah menerapkan juga kan, masing-masing di kelas kan. Nah, bunda-bunda juga sudah ada membuat kan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas yang kita buat tiap-tiap kelas adalah berbeda tergantung dari kesepakatan murid dan ibu guru dalam kelasnya. Nah, diusahakan di dalam membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu, dari kesepakatan jadi keyakinan itu, keyakinan kelas, diusahakan tidak menggunakan kalimat-kalimat negatif. Misalnya tidak boleh berlari. Di dalam kelas tidak boleh berlari. Nah, itu kan adalah merupakan kalimat negatif. Nah, di sini kita harus menerapkannya dengan menggunakan kalimat positif. Kira-kira kalau tidak boleh berlari itu apa yang menjadi kalimat positifnya? Dari negatif ke positifnya bisa menjadi di dalam kelas berjalan saja. Nah, kalau yang di bunda-bunda terapkan di kelas, kalau kami di dalam kelas berjalan saja sudah berdoa sebelum dan sesudah
memulai kegiatan kami sudah berarti sama kita ya, jujur, ya. Terus menjaga, saling menyayangi, menjaga kebersihan. Tidak perlu banyak-banyak, tidak perlu panjang-panjang. Yang penting biar sedikit saja, tapi anak hafal, mudah melaksanakannya, memahaminya. Ya. Bisa kita mulai yang dari awal sebelum kita masuk ke pemahaman atau penerapan budaya positifnya. Kita kaji dulu tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup atau tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini kita sebagai guru, pemahamannya berarti kita sebagai guru hanya menuntun dan membimbing anak saja. Pembelajaran itu usahakan berpihak kepada murid agar murid sesuai dengan bakat dan minatnya. Apalagi kita di TK kan bermacam-macam karakteristik anak. Ada nanti anak itu yang dia maunya hanya menggambar saja, ada yang anak itu mungkin dia tidak mau belajar tapi dia mungkin di motoriknya dia yang lancar. Nah, kitalah sebagai guru yang untuk membimbing dan menuntunnya. Nah, ini adalah budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti kita bahas dari awal tadi, kita sudah menanamkan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah, baik itu di kelas juga kita sudah menanamkan seperti menjaga kebersihan, datang tepat waktu, berdoa sebelum memulai kegiatan dan sesudah mulai kegiatan. Nah, itu adalah nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang kita laksanakan di sekolah. Ini adalah merupakan konsep utama dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi, hukuman dan konsekuensi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol. Yang ketiga, segitiga restitusi. Nah, inilah yang akan saya berbagi sedikit ilmu saya kepada teman-teman guru saat ini. Ini adalah perubahan paradigma belajar. Orang tidak mengubah kita kalau kita tidak mengizinkannya. Nah, apa maksudnya ya? Berarti kalau seandainya ada masukan yang ingin membawa kita untuk ke arah yang lebih baik, kalau seandainya kita tidak mau, berarti kan tidak akan terjadi, tidak akan berjalan. Berarti semua itu harus dari diri kita dulu. Nah, ini ada profil pelajar Pancasila. Berarti yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat kreatif, yang kelima bergotong royong. Keenam berkebinekaan global. Nah, profil pelajar Pancasila inilah yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Budaya positifnya yang kita ambil dari sinilah penanaman nilai-nilai dan kebajikan-kebajikan yang baik kepada anak. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Anda adalah sebagai A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Dan teman Anda adalah si B. Si B ini akan mencoba merayu, membujuk, mengintimidasi, memarahi Anda, menggoda, bahkan mungkin akan memberi Anda janji uang agar Anda membuka kepalan Anda tadi. Nah, yang pertama cobalah jawab rekan-rekan semua, ibu guru semua. Yang pertama, jika Anda menjadi si A, bakal lagi ke diri kita, menjadi si A, teman yang di samping adalah si B, merayu untuk membuka tangan tadi.
Saya mintalah di tempat duduk saja Bunda siapa? Bunda Mega dan Bunda Nia. Boleh? Yang mana yang A, mana yang B? Bunda Nia yang A ya, Bunda Mega yang B. Coba mempraktekkan apakah Bunda Nia sebagai A tadi akan membuka kepala tangannya walaupun dirayu atau dihardik oleh Bunda Mega. Bagaimana caranya untuk merayunya? Boleh nggak saya tahu apa isi dalam kepala? Ya, itu adalah sangat berharga. Tidak boleh. Karena ini sangat berharga. Boleh, bukan. Pengen tahu aja apa isinya. Ya, tidak boleh. Kok itu bukalah. Buka. Tidak. Ya, menggelitik, benar. Pak, tidak. Bunda Nia tetap tidak mau membukanya karena adalah sangat berharga. Sangat berharga bu saya. Bukalah. Bukalah bundanya. Nah, kenapa Bunda Nia tidak mau membukanya itu? Karena ini sangat berharga bagi saya. Ya, tidak bisa saya bukakan ke ibu Mega. Walaupun Bunda Mega sudah merayu, menggelitik, tidak mau. Berarti posisi kontrol yang mengendalikan itu adalah Saya sendiri. saya sendiri. Ya, berarti kita tidak tidak akan membuka kalau misalnya kita tidak berkeinginan untuk membukanya. Kita akan menutupnya karena itu adalah berharga untuk kita dan tidak akan kita tunjukkan kepada orang. Nah, posisi hanya diri kita sendiri yang bisa mengendalikan diri kita sendiri ya. Nah, ini perubahan paradigma ilusi kontrol. Menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna. Miskonsepsi berarti kan kita salah mengartikan tentang teori kontrolnya. Ini ilusi, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini menurut dia ya, menurut psikiater tadi. Yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempatnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini keterangan dari miskonsepsi tentang teori kontrol tadi. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Yang walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sering mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, berarti kan seperti kita dalam kelas. Kita dalam kelas ada mungkin anak itu yang suka mengganggu temannya. Walaupun ibu guru mengontrol murid tadi untuk tidak mengganggu temannya, kalau si anak tetap jahil mengganggu temannya, ya tetap akan dilaksanakannya, dia tetap akan mengganggu temannya juga. Nah, inilah miskonsepsinya karena guru tadi mengontrol muridnya. Ilusi guru mengontrol murid. Ini miskonsepsi teori kontrol yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini harus kita pahami ya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, anak akan merasa sangat bersalah jika kita bicara dengan anak suara pelan. Mungkin seperti dalam kelas, anak bunda terus melakukan kesalahan itu, gak kasihan ya lihat bunda. Nah, anak akan merasa terbawa, pada kita menegurnya dengan suara pelan, tapi anak akan terbawa ke perasaannya bahwa oh iya ya, aku bersalah. Bunda nanya aku gak sayang sama bunda, padahal aku sayang sama bunda. Nah, dia kan merasa bersalah pada dirinya sendiri. Nah, ini adalah miskonsepsi teori kontrol yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut.
Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, ini adalah miskontrol yang jika guru yang mengingatkan, anak akan teringat kembali, tapi jika gurunya tidak ada mengingatkan lagi, ya anak tidak akan ingat lagi. Nah, itulah dia miskonsepsinya. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Yang bersama dengan yang tadi ya, tapi ini orang dewasa berarti kita terlalu memaksa anak, terlalu keras dengan anak untuk tidak melakukannya, tapi itu kan tidak efektif untuk jangka waktu yang sangat panjang, hanya untuk saat itu saja berlakunya. Cara seseorang berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini adalah tabel stimulus respon dan teori kontrolnya. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Nah, ini adalah realitas kebutuhan kita bersama. Yang teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Kalau stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama, teori kontrolnya mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu sudah pasti ya. Yang ketiganya, stimulus responnya kita mencoba membawa orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Berarti dari kebaiknya ya teori kontrolnya. Yang keempat yaitu stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ini udah yang positifnya ya. Stimulus responnya lagi, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus responnya lagi, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, tujuan utama kita disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Dalam budaya positif, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, di mana disiplin berhubungan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang menjadi tujuan mulianya. Nah, menurut bunda-bunda, dari pemahaman kita menerapkan disiplin positif di kelas bagaimana ini? Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Berarti kan menumbuhkan kesadaran dari diri anak sendiri tanpa ada atau misalnya ada pemberian dari guru ya, mengharapkan. iya, berarti anak melakukan suatu peraturan atau kepatuhan kepada bundanya bukan karena diiringi sesuatu oleh bundanya, tetapi atas dari dirinya sendiri, kesadaran dari dirinya sendiri. Nah, itulah tujuan kita belajar bersama di sini untuk menerapkan ilmu disiplin positif tadi, atau menerapkan budaya positif di sekolah maupun di kelas kita. Disiplin positif merupakan perilaku disiplin, juga merupakan kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol diri untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
yaitu nilai profil Pancasila. Seperti tadi ya, kita perubahan paradigmanya adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik untuk berubah ke arah yang lebih baik. Nah, ini perhatikan yang seperti kita bilang di kelas tadi, kita menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak itu adalah untuk memotivasi dari diri anak sendiri itu untuk dapat berubah ke arah yang lebih baik. Inilah yang merupakan nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Yang pertama adalah yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi ya. Yang pertama, profil pelajar Pancasila di dalamnya nilainya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Yang kedua yaitu sikap murid. Di dalam sikap murid itu nilainya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Nilai kebajikan dari yang ketiga adalah 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kedua kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Yang keempat, keterampilan hidup. Keterampilan hidup yang pertama yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari dirinya. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan nanti yang akan kita terapkan di dalam keyakinan kelas kita. Nilai kebajikan yang kelima yaitu D7 essential, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ini adalah proyek nilai-nilai kebajikannya. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Ini banyak ya. Ini ini udah masuk lah ke dalam yang kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan di dalam keyakinan kelas kita. Ini adalah bentuk motivasi, hukuman, dan konsekuensi. Motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Yang B adalah hukuman dan penghargaan. Ini ada kegiatan pemantik. Mari kita sama-sama pahami. Nanti saya akan ada pertanyaan untuk bunda-bunda, mohon kerjasamanya untuk menjawab, kita diskusi bersama. Kegiatan pemantiknya, IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA mentertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan IPA minta untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ini ada pertanyaannya. Mari kita diskusikan bersama. Jawablah kedua pertanyaan ini. Saya akan bertanya pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak setuju. Mengapa? Karena Pak Seno itu kayaknya mematahkan semangat anak. Ya. Anak terkejut. Iya, jadi seketika itu pun dia merasa sebagai yang salah, gugup, dan apalagi sudah ditertawakan oleh temannya. Satu kelas sudah mentertawakan dia kan merasa malu kan. Jatuhnya ke bully.
mungkin di dalam, walaupun hanya dalam kelas ruangnya kecil, tapi kan anak tersebut kan mempunyai rasa malu juga diketawakan temannya. Nah, yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Nah, ini tadi kan hukuman. Ya. Karena kalau konsekuensi itu sudah kita sepakati dengan anak, apabila anak melanggar dia tahu apa konsekuensi yang akan dihadapi. Sementara hukuman itu bersifat Seketika. langsung, seketika. Ya. Ya, betul. Ya, itulah dia tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah menurut Bunda Fitri tadi adalah, ya benar, itu adalah merupakan hukuman. Karena hukuman itu spontan atau seketika anak berbuat salah kita langsung menghukum anak tersebut. Nah, kalau konsekuensi itu ya kesepakatan murid dan guru. Jika seandainya murid melanggar, berarti harus ada konsekuensi yang sudah disepakati bersama. Hukuman dan penghargaan. Penghargaan adalah hukuman. Menurut Alfikon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Penghargaan dan hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, ini menurut Alfikon, dia menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab. Berarti kan kalau seandainya penghargaan itu adalah hukuman, atau gimana nih ya, mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Berarti kan hukuman dan penghargaan dan hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang. Berarti kan ada yang dijanjikan baru berubah. Itu akan menghancurkan potensi anak tersebut. Ada imbalan, bukan dari dirinya sendiri. Ini dia hukuman, konsekuensi, restitusi. Kita akan lihat di mana perbedaannya. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba seperti dilakukan Pak Seno kepada IPA tadi. Anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukum bisa berupa fisik maupun psikis, murid disakiti oleh kata-kata. Nah, hukuman ini adalah mematikan karakter anak. Ini sangat tidak bagus, apalagi kita ya Bunda ya, kita adalah guru usia dini. Penanaman karakter yang pertama itu adalah di usia dini, di TK. Nah, hukuman ini sangat tidak dianjurkan sekali di sekolah ataupun di kelas kita. Yang kedua, konsekuensi. Sesuatu yang sudah terencana atau sudah disepakati, ya benar tadi ya, sudah disetujui oleh guru dan murid, namun murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka pendek dan biasanya dapat diukur. Nah, itu tadi, kalau kita sudah sepakati bersama keyakinan dalam kelas, ada anak yang melanggar aturan kita, nah itu ada konsekuensinya. Nah, itu kan hanya untuk dalam jangka waktu pendek saja. Di saat itu saja dia berubah, dia keluar dari kelas ini, tentu dia akan melakukan hal yang lain lagi, kesalahan yang lain lagi. Karena tadi konsekuensi itu hanya untuk di dalam kelas saja, ya, bukan dari dalam diri dia, belum perubahan dari dalam dirinya. Nah, ini adalah yang ketiga, restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi inilah yang akan kita terapkan, karena ini restitusi adalah yang kalau anak melakukan kesalahan, kita coba untuk memvalidasi tindakan apa saja yang salah. Yang seterusnya kita akan mencoba untuk identifikasi lagi apa kesalahannya. Yang ketiganya itu anak akan menjadi yang tumbuh dengan karakter yang lebih kuat. Ini ada tindakan guru, sama-sama kita coba ini apakah merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu apa? Hukuman. Ya, karena ini adalah
hukuman. Anak disuruh mencatat. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya? Ya, lari ya berarti hukumannya itu. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ya, karena kan dia mencoret berarti kan ada konsekuensinya, kan membersihkannya kembali. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukumannya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi, berarti kita udah paham ya mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Nah, agar terciptanya suatu pembelajaran di dalam kelas atau ada peraturan di dalam kelas, tidak mungkin tidak ada peraturan. Sedangkan sekolah aja ada peraturan, di rumah aja ada peraturan. Ada kita ke kamar mandi aja mungkin ada aturannya. Kalau pakai kamar mandi harus dibersihkan, harus disiram, kan begitu ya. Nah, di dalam kelas inilah kita harus membuat keyakinan kelas. Nah, mudah-mudahan kan sudah membuat juga kan keyakinan kelasnya. Ini dia. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Yang ketiga, pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, bunda-bunda sebelum kita masuk kelas, di dalam kelas kita ada membuat keyakinan kelas bersama murid. Nah, itu apakah dari bundanya atau dari murid kita yang keyakinan kelas yang telah tercipta, yang telah kita pajang, kita buat di kelas itu? Guru dan anak. Berarti kesepakatan bersama guru dan anak menyusun keyakinan kelasnya. Berarti kan anak, kata-kata anak kan. Nah, seperti tadi kita ada bilang di dalam kelas tidak boleh berlari. Tidak boleh itu kan kalimat negatifnya. Yang positifnya kita di dalam kelas berjalan saja, ya. Terus kita berdoa sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Ada lagi selalu berkata jujur, saling menyayangi teman. Nah, itu adalah keyakinan kelas yang kita buat bersama anak didik kita di dalam kelas bersama bundanya dengan menanamkan nilai-nilai kebajikannya untuk dapat kita sepakati bersama. Itu terlepas dari tidak memandang suku apa, anak siapa, itu adalah keyakinan kelas bersama kita di dalam kelas. Ini merupakan langkah-langkah penyusunan keyakinan kelas. Yang pertama, harus berorientasi kepada siswa tentang pentingnya kesepakatan kelas bagi kelancaran proses pembelajaran. Yang kedua, menyepakati waktu diskusi kelas wajib dilakukan. Yang ketiga, guru memimpin diskusi terkait kesepakatan. Nah, ini kan sudah kita lakukan juga ya. Yang keempat, guru menampung ide, gagasan maupun masukan terkait dengan hal yang akan disampaikan. Yang kelima, umpan balik harus dilaksanakan. Yang keenam, hasil diskusi disampaikan. Yang ketujuh, poster dirancang untuk kesepakatan. Kedelapan, hasil rancangan poster disampaikan. Kesembilan, rancangan poster dievaluasikan. Yang kesepuluh, konsekuensi jika ada kesepakatan yang dilanggar perlu diputuskan. Yang ke-11, mengevaluasi kembali kesepakatan. Yang ke-12, hasil keyakinan kelas yang telah disepakati dengan siswa wajib disosialisasikan. Nah, ini kan sudah kita laksanakan dan sudah kita buat juga
Mungkin dulu kita sebelum mengetahui budaya positif, kita ada kata di dalam kelas tidak boleh berlari, itu adalah kalimat negatifnya. Nah sekarang kan kita sudah mulai menyusun dengan keyakinan kelas yang menanam nilai-nilai kebajikan. Budaya positifnya yaitu di dalam kelas hanya berjalan saja, selalu berkata jujur. Kalau kemarin kita jujur tidak berbohong, kan ada kata negatifnya tidak tadi kan. Nah berarti selalu berkata jujur itu adalah nilai positifnya. Adalah kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sudah memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima penguasaan. Nah, jadi jika ada anak yang misalnya ada berbuat suatu kesalahan, nah kita jangan langsung mengejas anak itu, oh ini kamu nakal ya Pak. Tidak, kita harus teliti dulu kebutuhan apa, kebutuhan dasar manusia yang mana yang sedang dicari oleh si anak tersebut, yang harus dipenuhi oleh si anak tersebut. Nah, tidak boleh kita mengejas anak itu anak nakal, anak gimana gitu kata-katanya. Mungkin saja saat itu dia ingin mencari kasih sayang, perhatian. Nah, jadi kebutuhan itu kan merupakan kebutuhan kita sebagai manusia. Kita butuh kasih sayang, kita butuh kesenangan. Nah, misalnya dia butuh kebebasan, penguasaan. Dan kesenangan tadi, mungkin dengan dia merasa dia mengusir temannya tadi, dia cukup merasa senang. Kenapa? Karena dia senang melihat temannya mungkin janganlah, mungkin hanya mengganggu bagaimana aja, itu adalah merupakan kesenangannya sendiri. Terus mungkin dia berbuat begitu agar ada perhatian dari bundanya, dia mencari cinta dan kasih sayang. Nah itu adalah kebutuhannya. Jadi harus kita cari dulu apa penyebabnya, atau kebutuhan mana yang sedang dipenuhi si anak tersebut. Ini bunda-bunda semua, ini ada kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah mungkin ini kita bakal lagi ke diri kita ya. Doni, anggap saja Doni ini adalah murid kita. Dia sering meminta bekal temannya, seringkali dengan paksa mengambil makan temannya. Nah, apa alasan Doni melakukan hal itu? Berarti kita sebagai guru yang pertama kali harus memanggil Ibu Ambar berarti harus memanggil Doni dulu, ya kan? Mencari tahu dulu Doni, kenapa dia sering mengambil makanan temannya. Ya, bisa jadi penyebabnya Doni tidak dibekali oleh orang tuanya. Nah, berarti Doni sedang mencari kebutuhannya untuk menghilangkan rasa laparnya, kebutuhan untuk bertahan hidupnya tadi. Berarti dia makanya mengambil makanan dari temannya tadi. Nah, itulah mungkin alasan itulah yang dilakukan. Jadi kita sebagai guru tanya dulu kenapa dia berbuat begitu. Setelah tahu ya, itu kita akan mencari solusinya. Entah kita manggil mamanya, kita bilangkan walaupun tidak sempat dibak bekal, mungkin kita harus membelikan gitu kan, atau memberi Doni uang untuk beli di kantin, kan bisa juga begitu, ada solusinya. Nah, ini kita masuk ke restitusi posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Nah ini yang harus kita pahami dan harus kita terapkan di kelas ataupun di sekolah kita. Yang pertama, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Nah, untuk mengetahui kelima posisi kontrol ini, saya ada menyediakan video yang akan kita lihat bersama-sama. Setelah itu baru kita diskusikan bersama posisi mana yang bagus kita laksanakan, yang kira-kira harus kita lanjutkan. Ini adalah posisi penghukum. Naran, sini kamu.
Ibu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini adalah video posisi kontrol tentang guru sebagai penghukum. Nah, apa tanda-tandanya guru sebagai penghukum? Yang pertama, tadi kita bisa lihat ibu tadi bersuara dengan suara nada tinggi. Yang kedua, bahasa tubuhnya kayak bagaimana seorang yang marah, ya begitulah apanya. Mata melotot, jari menunjuk-nunjuk sambil menghardik. Nah, apa hasilnya? Setelah guru berkata begitu kepada anak murid, nah ini adalah hasilnya. Kemungkinan murid akan menjadi marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, posisi kontrol guru sebagai penghukum ini sangat tidak bagus, karena banyak kali negatifnya. Salah satunya dengan suara nada tinggi, bahasa tubuh menunjuk, melotot guru sebagai itu memperlihatkan tindak tanduk atau kata-kata yang kotor itu seolah-olah membuat murid itu menjadi makin agresif dan akan menimbulkan rasa dendam kepada murid tersebut. Saya rasa ini tidak perlulah kita kita terapkan di kelas atau di sekolah kita posisi kontrol guru sebagai penghukum ini, karena sudah tidak pernah lagi kita memakai begini. Posisi kontrol yang kedua, nah ini dia. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, video ini adalah posisi kontrol guru pembuat merasa bersalah. Kita lihat tanda-tanda dan hasilnya. Nah, nih. Tanda-tandanya nada suara guru itu lebih memelas, halus, atau ekspresi sedih. Yang kedua, bahasa tubuhnya merapat pada anak, berarti lebih pendekatan. Yang ketiganya lesu. Nah, apa hasil yang didapatkan dari tanda-tandanya tadi? Yaitu murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Nah, ini lebih parah lagi dari yang pertama. Kalau yang pertama itu
penghukum. Begitu dia dimarahi, dia akan ekspresi melawan, agresif, lebih keluar amarahnya. Kalau ini pembuat merasa bersalah, anak merasa tertanam di dalamnya, aduh aku telah berbuat salah, berarti dia makin merasa bersalah dan tidak lepas emosinya itu tidak diluapkannya. Ini yang lebih parah, kita nggak tahu apa. Dan ini pun tidak untuk dipakai di dalam keyakinan kelas kita ya Bunda ya, karena ini termasuk yang mematikan karakter anak juga gitu kan, karena dia tidak lepas, dia tertahan di dalam hatinya. Berikut posisi kontrol yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah ini adalah posisi kontrol, posisi sebagai teman. Sepertinya asik kan? Posisi sebagai teman ini sepertinya asik ya Bunda ya, karena kita kayak berteman. Jadi anak lebih rileks, anak lebih asik ngomongnya, kita pun lebih asik ngomongnya ya. Tanda-tandanya yaitu nada suara ramah, akrab, bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata sedikit genit dan senyum jenaka. Nah, hasil yang didapatkan, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah, ini berarti kan hanya dari eksternalnya saja dia dapat untuk mengingatkan. Kalau seandainya dari diri dia sendiri tidak ada gunanya gitu kan. Diingatkan dari gurunya berarti tergantung kepada gurunya lagi. Saat diingatkan dia ingat, kalau nggak diingatkan lagi ya mungkin dia tidak akan menjalankan perintahnya lagi tadi dan akan melanggarkan juga gitu, karena bukan dari diri anak tersebut. Dia hanya mengandalkan ibu gurunya saja. Tapi ini nggak apa-apa juga posisi ini dipakai, cuma tidak untuk jangka panjang, hanya jangka pendek saja. Kalau untuk jangka panjangnya tidak bisa kita terapkan. Kita lanjut posisi kontrol yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, kita lihat lagi apa tandanya dan hasilnya. Posisi kontrol guru sebagai pemantau. Tanda-tandanya nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Hasil yang didapatkan, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau pembuat merasa berbuat salah. Nah, ini berdasarkan konsekuensi. Guru mengajak anak untuk memvalidasi tindakannya apa yang salah. Nah, jika anak merasa bersalah,
tentu ada konsekuensinya. Anak bisa menyebutkan apa konsekuensinya. Nah, ini sudah kita terapkan juga. Ini sebagai pemantau. Kita di rumah mungkin posisi kontrol kita pakai adalah posisi teman dan pemantau. Kalau di rumah, kalau saya masih menilai diri saya sendiri, saya masih memakai posisi kontrol sebagai teman dan sebagai pemantau kalau untuk di rumah. Posisi kontrol sebagai manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, ini adalah posisi yang paling bagus diterapkan oleh kita sebagai guru. Tanda-tandanya nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, lebih mendekat diri ke murid. Hasil yang dapatnya adalah dapat mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru tadi. Nah, ini adalah ya mungkin kita kalau di TK kita belum bisa menerapkan yang begini ya Bunda ya. Mungkin kita terapkan dengan cara tidak bisa membawa beginilah sama anak-anak, hanya sekilas kata-kata yang mudah dipahami oleh anak, tapi tujuannya membentuk untuk anak lebih. Kita sebagai posisi manajer, kita membentuk anak untuk menyadari apa kesalahannya dan mencari anak sendiri itu tahu jalan keluar untuk mencari permasalahan tersebut. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab pada saat guru di posisi manajer. Aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Nah, ini lihat segitiga. Memang berbentuk segitiga restitusi. Nah, ini dia kata-katanya. Kalau kata-katanya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini dari kata-kata itu kita adalah memvalidasi tindakan yang salah. Seperti posisi manajer tadi, kita validasi kesalahan anak itu apa yang telah diperbuatnya dengan pertanyaan-pertanyaan begitu. Nah, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, kita stabilkan lagi setelah anak memvalidasi kesalahannya, apa yang diperbuatnya, kita stabilkan. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Karena kita sudah membuat keyakinan di kelas, kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah menanyakan keyakinan. Jika anak hafal dengan keyakinan kelas setelah kita buat, dia akan menyebutkan
keyakinan kelas mana yang telah dilanggarnya, yang tidak dipatuhinya. Dia akan menyebutkannya dan dia akan pasti dari diri sendiri akan ada perubahannya. Sekian dan terima kasih, semoga bermakna dan bermanfaat. Bunda-bunda, dari penerapan budaya positif yang telah saya setelah saya bagikan ilmu, walaupun sedikit, saya di sini tidak mengajari bunda-bunda, tapi saya hanya berbagi sedikit ilmu yang telah saya dapatkan. Nah, semoga ilmu yang saya berikan tadi bermanfaat bagi bunda-bunda semua, terutama bagi saya, dan semoga kita semua bisa menerapkannya di sekolah kita, di kelas kita, maupun di rumah kita, karena kita di rumah juga mempunyai anak-anak yang butuh bimbingan kita juga. Nah, mungkin demikianlah pemaparan diseminasi budaya positif saya modul 1.4. Semoga memberikan manfaat dan bermakna bagi bunda semuanya, bagi kita semuanya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, dan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk saya bisa memaparkan diseminasi budaya positif saya ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.